Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Lena Oktavia dengan NPM 2353024003 dari Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan virtual laboratorium. Nah, virtual laboratorium yang saya pakai adalah virtual laboratorium dari HIP Universitas 11 Maret. Jadi, cara yang pertama, pastikan laptop sudah terhubung dengan koneksi internet. Lalu, masuk ke Google Chrome dan pilih akun Google mana yang akan digunakan. Masuk ke kolom pencarian, kita ketik virtual laboratorium FKIP Universitas 11 Maret. Nah, ini kita klik yang ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini banyak jenis topik atau percobaan yang bisa digunakan. Seperti ada alkali dan alkali tanah, ada aturan oktet, ada daur biogeokimia, ada elektrokimia, ada hidrolisis garam dalam air, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita coba yang termokimia. Kita klik. Kita scroll ke bawah, lalu kita pilih download termokimia yang XE. Klik download. Nah, jika file sudah terdownload, klik. Kita pilih yang more info. Lalu kita pilih yang run anyway. Nah, ini. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada petunjuk, lalu ada informasi, lalu ada submateri tentang termokimia, lalu ada daftar pustaka, dan juga ada soal evaluasi. Yang pertama, kita klik bikin petunjuk. Nah, di petunjuk ini berisikan petunjuk penggunaan modul bagi siswa dan juga bagi guru. Lalu yang informasi, di informasi modul ini terdapat informasi seperti penulisnya, konsultan ahli, dan juga validator. Lalu ada juga peta konsep dari materi termokimia. Nah, lalu di termokimia ini terdapat 6 submateri, di antaranya ada color dan entalpi, ada jenis-jenis perubahan entalpi, ada entalpi perubahan standar, ada penentuan entalpi reaksi, ada hukum Hess, dan juga ada energi ikatan. Nah, di sini kita bisa klik di setiap submaterinya. Nah, tetapi jika kita klik di setiap submaterinya itu hanya akan berisi pendalaman materi submateri tersebut itu. Nah, sedangkan jika kita klik di bagian mulai, akan berisikan semua submateri. Jadi, lebih baik kita klik di bagian mulai, karena di situ sudah mencakup semua materi. Nah, di sini materi pertama yaitu color dan entalpi. Terdapat kompetensi dasar dan juga indikator. Lalu ada pendalaman materi seperti sistem dan lingkungan, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Lalu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Lalu ada juga rangkuman kecil. Nah, kemudian ada juga istilah hipotesis pada kolom 2 ini. Jadi kita di sini bisa menuliskan hipotesis. Misalnya reaksi kimia memerlukan sistem dan lingkungan. Sudah, kita klik lanjut. Di sini ada juga tugas diskusi kelompok. Lalu di sini ada kesimpulan. Nah, di sini kita bisa mengisi kesimpulan. Lalu di sini juga ada latihan soal. Latihan soal berupa esai 7 soal. Kita klik lanjut. Nah, ini juga ada
latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama ini pilihan ganda, ada juga yang esai. Lalu latihan soal yang kedua itu soal berupa esai. Klik lanjut lagi. Ini ada kompetensi dasar juga indikator tentang materi pertama tadi, kalor dan entalpi. Ini ada hipotesis lagi. Nah, di sini ada menuju praktikum. Nah, kita klik bikin menuju praktikum. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bisa memindahkan alat yang akan digunakan. Lalu kita pindahkan ini. Nah, jika sudah, klik lanjut. Nah, kita pindahkan bahan yang akan digunakan. Klik lanjut. Nah, di sini untuk cara pertama kita ukur suhu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, klik OK. Lalu masukkan kapur ke dalam air. Lalu ukur suhu. Nah, suhunya itu 30. Lanjut ke yang nomor 2. Ukur suhu terlebih dahulu. Klik OK, lalu campurkan NaCl ke dalam air. Lalu klik ukur suhu. Suhunya itu 51. Lanjut ke yang nomor 3. Ukur suhu terlebih dahulu. Lalu campurkan urea ke dalam air. Lalu klik ukur suhu. Nah, lalu kita lanjut ke yang keempat. Ukur suhu terlebih dahulu, yaitu suhunya 25, lalu klik OK, dan campurkan NH4Cl ke dalam air. Lalu klik ukur suhu. Nah, suhunya ada 20. Nah, jika sudah, kita kembali. Kita klik lanjut. Nah, di sini aja ada menguji hipotesis. Lalu ada kesimpulan. Ada juga latihan soal. Ada juga tugas portofolio. Nah, ini kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu jenis-jenis perubahan entalpi. Ada kompetensi dasar, ada juga indikator. Sama pendalaman materi. Nah, di sini kolom untuk hipotesis. Lalu ada juga latihan soal berupa esai. Lalu ada kesimpulan. Nah, ini lanjut ke submateri lagi, yaitu penentuan entalpi reaksi, ada kompetensi dasar dan juga ada indikator. Nah, ini berisi pendalaman materinya. Ini ada kolom hipotesis lagi, dan juga ada diskusi kelompok disertai latihan soal berupa esai. Ada kesimpulan juga. Ada kolom hipotesis, dan ini kita klik yang bagian menuju praktikum. Sama seperti tadi, kita pilih alat yang akan digunakan. Klik lanjut. Kita pilih bahan yang akan digunakan. Nah, kita ikuti langkah-langkah ini. Pertama, ukur suhu. Ini juga ukur suhu. Ya sudah, klik OK.
Nah, lalu buka penutup kalorimeter, kemudian tuangkan larutan HCl ke dalam kalorimeter. Kita buka dulu, kita masukkan larutan HCl. Lalu tuangkan NaOH ke dalam kalorimeter. Jika sudah, klik ukur suhu. Nah, lalu ada suhu campur yaitu 37 derajat. Jika sudah, klik kembali. Di sini ada menguji hipotesis, lalu ada kesimpulan. Ada juga tugas portofolio. Lanjut ke submateri selanjutnya yaitu hukum Hess. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan juga ada indikator. Ada pendalaman materi, lalu ada juga kolom hipotesis, ada tugas diskusi kelompok. Nah, ada kesimpulan, juga ada latihan soalnya. Lalu ada submateri selanjutnya yaitu entalpi pembentukan standar. Ada kompetensi dasar, ada indikator. Lalu ada pendalaman materinya. Kemudian ada kolom hipotesis. Ada tugas diskusi kelompok disertai latihan soal juga. Lalu ada kesimpulan. Nah, lalu submateri selanjutnya yaitu energi ikatan. Ada kompetensi dasar dan juga ada indikator. Pendalaman materinya sama seperti submateri sebelumnya, ada kolom hipotesis. Ada tugas diskusi kelompok, ada juga latihan soal yang lainnya. Di sini juga ada kolom kesimpulan. Nah, jika sudah, klik kembali. Nah, tadi kan sudah mempelajari atau mendalami keenam submateri ini. Nah, setelah itu kita akan mencoba soal evaluasi ini. Nah, di soal evaluasi ini berisikan latihan soal yang mencakup keenam submateri tadi yang sudah dipelajari. Nah, kita klik. Ini kita bisa isi. Nomor 2. Nah, di saat mengisi soal evaluasi atau mengerjakannya, pilihlah jawaban yang menurut kita paling tepat. Ada 25 soal. Nah, jika sudah selesai mengerjakan soalnya, klik OK, maka akan muncul jumlah benar dari kita mengerjakannya. Jadi 25 soal, jumlah benarnya yaitu 24. Nah, jika sudah, klik kembali. Nah, di sini juga ada daftar pustaka. Ada daftar pustaka dari materi tadi dan juga ada glosarium. Nah, itu tadi beberapa fitur
yang ada pada Virtual Laboratorium FKIP Universitas 11 Maret. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.